wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai usaha kami. Sebelumnya perkenalkan beberapa anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu Bima Koturnada dan saya sendiri Francisca Ayu Anggraini, Farini Nugraini, Ella Dwi Astuti, Imamul Mutakim, Danu Sarwanto, dan Diah Eka Superti. Jadi di sini kami akan memaparkan mengenai laporan kemajuan tentang usaha yang kami jalankan. Kami menjalankan usaha dengan nama Jenang Bola Temulawak. Jadi di sini kami memproduksi saripati temulawak dari bahan baku temulawak yang kami ambil dari kebun sendiri dan diolah dengan cara diambil saripatinya dan kemudian dikemas dan dapat dibuat menjadi jenang. Ini merupakan inovasi terbaru mengenai jamu yang dapat dibuat secara instan dan lebih modern sehingga anak muda lebih tertarik untuk mengonsumsinya karena temulawak ini memang memiliki banyak manfaat seperti itu. Langsung saja dimulai mengenai presentasi laporan kemajuan dari kelompok kami. Saya Hima Koturnada di sini akan memaparkan mengenai persiapan usaha. Kami melihat banyak terdapat bahan baku yaitu temulawak yang ada di sekitar tempat tinggal. Masyarakat sekitar tempat tinggal mengolah temulawak ini menjadi gaplek. Sedangkan dalam pembuatan gaplek itu memerlukan tenaga yang lebih besar dan juga waktu yang relatif panjang karena saat ini musim penghujan, sedangkan dalam proses pembuatan gaplek itu memerlukan sinar matahari yang cukup untuk mengeringkan gaplek. Adapun harga jual gaplek per kilogram adalah Rp5.000. Karena hal ini, kami memilih jalan pintas untuk mengolah temulawak menjadi saripati yang bisa dibuat jenang yang enak. Ketika sebagian besar masyarakat itu mengetahui bahwa temulawak itu hanya bisa dibuat jamu, maka kami berinovasi atau mengolah temulawak tersebut menjadi jenang yang enak dimakan, seperti itu. Keadaan ini juga selaras dengan keadaan saat ini, yaitu pandemi, di mana masyarakat itu diharuskan atau harus mempunyai imun tubuh yang kuat supaya terhindar dari penyakit dan juga virus. Maka hal ini juga mendukung usaha kami, yaitu mengolah temulawak yang di dalamnya terdapat kandungan kurkumin yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, seperti itu. Kami mengolah temulawak tersebut menjadi saripati yang dibungkus dalam kemasan. Satu kemasan berisi 200 gram saripati temulawak. Kami menjual per kemasan tersebut dengan harga Rp10.000, yang mana dari Rp10.000 itu bisa dibuat 4-5 porsi jenang temulawak. Produksi kurang lebih 50 bungkus dengan modal Rp270.000. Dari tim produksi akan menambahi presentasi dari tim produksi. Jadi pertama kali kami memproduksi saripati temulawak ini berasal dari 25 kg temulawak asli yang kemudian kami olah menjadi sekitar 20 kemasan. 20 kemasan ini per kemasannya itu beratnya 200 gram. Setelah itu kami mengalami kendala, yaitu kehabisan bahan baku. Lalu kami mengambil jalan pintas dengan membeli saripati temulawak yang basah dari warga sekitar sebanyak Rp50.000 atau 5 kg beratnya. Dari 5 kg tersebut kami keringkan, kemudian kami kemas menjadi 15 bungkus. Kami melakukan jalan pintas ini sebanyak 2 kali. Jadi hasil dari pembeli temulawak basah di warga sekitar itu sekitar 30 kemasan. Lalu hasil produksi dari awal sampai saat ini adalah total 50 bungkus atau 50 kemasan saripati temulawak kering. Kemudian hasil penjualan dari awal hingga saat ini itu yang terjual adalah 25 kemasan. Berikut ini akan saya sampaikan laporan transaksi usaha sari temulawak yang terhitung dari bulan September sampai bulan Desember saat ini.
Nah, untuk produksi pertama itu dilakukan pada bulan September dengan modal awal sebesar 130.000 dan mampu memproduksi sebanyak 20 PCS atau 20 kemasan sari temulawak. Nah, hasil penjualan sampai bulan Oktober itu mampu memperoleh input penghasilan sebesar 200.000. Kemudian untuk produksi kedua itu dilakukan pada bulan November dengan modal awal sebesar 270.000 dan mampu menghasilkan 50 BCS atau 50 bungkus sari temulawak. Namun sampai saat ini yang terjual itu baru 25 BCS, sehingga pada produksi kedua ini baru mampu memperoleh input sebesar 250.000. Dan rencananya produksi kedua ini mampu dihabiskan pada bulan Desember ini, sehingga rencananya pada produksi kedua ini dapat memperoleh input sebesar 500.000 dan itu belum termasuk laba bersih atau keuntungan bersih. Strategi pemasaran kami ada dua cara, yaitu strategi melalui media sosial dan melalui sosialisasi dari mulut ke mulut. Melalui strategi kami melalui media sosial ada dua, yaitu media WhatsApp dan media Instagram. Media Instagram biasanya para follower kita itu sudah alhamdulillah sudah ada sekitar puluhan, dari dulu yang hanya belasan. Follower kita biasanya mendm admin untuk menanyakan produk kami. Setelah itu kami menanggapinya lewat WA untuk koordinasi selanjutnya. Kemudian setelah ada kesepakatan kita kirim produk tersebut ke lokasi si pembeli. Kemudian lewat WhatsApp kita menggunakan jasa story, artinya kita setiap hari atau rutin setiap minggu sekali atau beberapa minggu sekali kita posting poster kita tentang temulawak. Kemudian kalau ada yang kenapa kita posting setiap hari, karena yang minat itu kadang hari ini itu tidak minat tapi besok minat, maka itu kita posting setiap hari. Dan alhamdulillah ada banyak juga yang pesan lewat WhatsApp juga, dan malah lebih efektif lewat story WhatsApp karena kita ada sekitar 8 orang. Ada 8 orang tersebut dari berbagai daerah, artinya 8 orang tersebut mempunyai jaringan yang banyak sehingga produk kita tersebar sudah sekitar wilayah Jawa Tengah, karena anggota kami dia dari Magelang, Temanggung, Pati dan sekitarnya kita Jawa Tengah. Kemudian sosialisasi dari mulut ke mulut, yaitu kita akan keadaannya lagi daring, artinya posisi kita sedang di rumah masing-masing, maka kita mensosialisasikan sendiri kepada tetangga kita masing-masing. Itu strategi pemasaran dari kami, dan alhamdulillah sudah ada peningkatan hasil yang kami dapatkan. Untuk hasil nanti akan dijelaskan oleh di bidang keuangan itu sendiri. Terima kasih. Poin selanjutnya yaitu laporan keuangan, laporan kemajuan keuangan usaha kelompok 3, yaitu Jenang Bola Temulawak. Sumber pendanaan usaha Jenang Bola Temulawak untuk saat ini belum mendapatkan permodalan atau pendanaan dikarenakan belum adanya investor yang bersedia mendanai usaha kami ini. Laporan keuangan yang kedua yaitu perhitungan laba dan rugi. Jadi penjualan kami mulai melakukan usaha ini sejak bulan Oktober sampai dengan Desember bulan ini, dan penjualan pada bulan Oktober mencapai 6 saset dengan pengeluaran 30.000, pemasukan 60.000 sehingga keuntungannya 30.000. Pada bulan November kami berhasil menjual 10 saset dengan pengeluaran 50.000, pemasukan 100.000 dan keuntungan yang kami dapatkan 100.000. Pada bulan Desember kami berhasil menjual 18 saset dengan pengeluaran 60.000, pemasukan 180.000 dan keuntungannya 120.000. Pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember bulan saat ini, omset penjualan hanya mengalami kenaikan sedikit karena masih dalam fase pengenalan kepada konsumen.
mulai bulan Desember bulan ini sudah mulai mendapatkan keuntungan yang cukup baik karena sudah banyak dikenal oleh masyarakat sekitar. Untuk proyeksi pendapatan 3 tahun ke depan dalam usaha kami ini, yang pertama yaitu tahap pertama pada semester 1 dan 3 kami akan lebih fokus pada riset pasar, dan pengembangan varian seperti lebih banyaknya rempah-rempah dan penambahan ekstrak. Untuk proyeksi yang kedua yaitu pada semester 3 dan 4 kami fokus pada pemasaran melalui beberapa sektor baik itu online maupun offline. Untuk online kedepannya kami akan memfokuskan kepada orang-orang kota dan anak muda karena mereka yang menginginkan barang secara instan dan juga temulawak yang susah didapatkan di kota. Sedangkan promosi offline itu sendiri kami akan mengincar toko-toko jamu dan pasar. Selanjutnya, untuk evaluasi pelaksanaan usaha, pertama-tama dari bagian produksi. Jadi selama kami memulai usaha ini dari bulan Oktober, itu kami sempat mengalami kekurangan bahan baku yaitu temulawak, walaupun pada saat itu pesanan dari konsumen ini terbilang masih banyak. Nah, kami mencari solusi yaitu dengan cara membeli bahan baku yaitu temulawak dari warga di sekitar tempat kami produksi, di mana warga sekitar itu juga memiliki bahan baku temulawak. Kami membeli dari mereka itu masih berbentuk saripati temulawak, namun belum kering, belum dijemur. Tapi walaupun kami sempat mengalami permasalahan tersebut, untungnya hal itu tidak banyak mempengaruhi ke proses produksi kami maupun ke keuntungan yang kami dapat. Kemudian dari sisi promosi, jadi sejak awal ingin membentuk usaha ini, kami sudah merencanakan untuk melakukan promosi lewat sosial media dan dari mulut ke mulut. Namun karena situasi pandemi ini, yang bisa kami maksimalkan itu dari promosi sosial media. Nah, kendala yang kami alami selama promosi ini adalah kami masih belum bisa membuat konten untuk di-post di akun Instagram kami itu setiap hari. Jadi sampai saat ini kami itu membuat konten untuk 2 kali dalam 1 minggu. Jadi kami rasa itu masih belum bisa maksimal. Walaupun kami juga melakukan promosi lewat WhatsApp. Namun walaupun promosi yang kami lakukan ini masih belum secara maksimal, tetapi sudah bisa menggait konsumen. Nah, ini jadi terbukti dari sudah ada beberapa konsumen yang membeli produk kami yang awalnya mereka tahu bahwa ada produk kami ini dari Instagram maupun dari WhatsApp. Seperti itu. Kemudian dari sisi keuntungan yang kami dapatkan, jadi keuntungan kami meningkat dari bulan Oktober, November sampai dengan Desember. Nah, kami ingin merencanakan menyisihkan beberapa persen keuntungan ini untuk meningkatkan kualitas dari alat-alat dan bahan yang kami gunakan untuk produksi. Sementara itu, beberapa juga ingin kami simpan untuk mengantisipasi kalau ada permasalahan seperti kami dulu kekurangan bahan baku. Jadi dana ini ingin kami gunakan sebagai dana untuk antisipasi apabila terjadi permasalahan pada saat produksi produk kami ini. Sampai sejauh ini hanya itu evaluasi dari pelaksanaan usaha yang kami lakukan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai laporan kemajuan usaha dari kelompok 3. Apabila ada sikap maupun tutur kata yang kurang berkenan kepada saudara, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.